Di saat Rasulullah dilahirkan, nepu dua jaro di atas bumong. Kemudian ulai na angkat ke langit yang tinggi. Dua jaro nemtegan bak bumo, kemudian ulai terangkat. Mengisyarahkan kepada tingginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisyarahkan kepada tingginya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggi kadarnya Rasulullah di atas sekalian makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-habib yang tabiat dan akhlaknya sangat bagus. Kemudian oleh Aminah niyahai Abdul Muttalib, sedangkan Abdul Muttalib bahwatanya sedang berada di dalam Ka'bah. Maka dalam keadaan cepat dan segera Abdul Muttalib nuwau rumah dan kalen kepada putra yang dilahirkan oleh Aminah, dan butui-butui bergembira Abdul Muttalib. Nejok Nabi Muhammad bertamang di dalam Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan pemberiannya yang telah diberikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan bersih. Lahir dalam keadaan makhtun, kalih khitan. Lahir dalam keadaan maqtu'as surrah. Pusat Nabi ka dekoh biadil kudratil ilahiyah, dengan tangan kudrah yang dibangsakan kepada Tuhan. Bersih hitannya Nabi Muhammad, dan koh talo pusatnya Nabi Muhammad adalah dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalian Nabi Muhammad dalam keadaan baik, dalam keadaan berminyak, bercelak, ya. Hana sapu-sapu pih lagi yang terjadi bak manusia biasa. Kemudian para jamaah sekalian perlu didupu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi dilahirkan. Tapi makna dilahirkan bukan seperti dilahirkan umumnya manusia. Menyegetanya manusia yaitu lahir getanya lewat farji, sebagaimana yang kamu maklum. Rasulullah dan para nabi-nabi lahirkan kenaret. Pusit erat saboh tempat dia ke ieng di yuk pusat. Nah, yang berpendapat bahwa di yuk rusuwi, sehingga nama mazhab apabila orang bersikeras mengatakan Nabi Muhammad dilahirkan lewat faraj sebagaimana lahirnya manusia biasa, nama mazhab apabila urangnya hagetem taubat diperintahkan untuk diambil hukumannya sampai kepada pembunuhan. Di dalam kitab Nihayatuz Zen genakal oleh sebahagian orang-orang yang lebih dari Qalyubi dan dari saboh jamaah pada muhaqqiqin annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan lewat farad. Bal min mahallin futiha fawqal farji wa tahta surati wal ta'ma fi sa'atih. Akan tetapi lewat satu tempat yang dibukakan di atas farad dan di bawah pusat. Tempat lahir Nabi Muhammad
adalah dia tiap parat di pusat nyan inan nebuka tempat li Allah Subhanahu wa taala, dan sesudah Nabi Muhammad lahir langsung melekap lagi thot, langsung melekap lagi thot, artinya hana membekas luka, tempat gebukanya hana membekas. Ya, nyan ni ingat dan bertingat. Ya, baik mu bayang Nabi Muhammad lahir dayo, dan juga para nabi-nabi yang lain, ya, tidak lahirnya lewat jalan lahirnya kebanyakan manusia. Wa nukila anil qadi iyad anna mislahu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika jami'ul anbiya. Alianna ulama yang genukil daripada qadi iyad bahwa para anbiya yang lain pun saban lagi Nabi Muhammad lahirkan lewat farad. Lakin qala al alamatu tilmasani wa kullun minal anbiya'i ghaira nabina mauluduna min fawqal farji wa tahtas surah wa amma nabiyuna fa mauludun minal khasiratil yusra tahtat tulu'i summal ta'ama li waqti. Nah, nekun oleh alamah tilmasani seluruh nabi yang ke nabi gedanya nyan dilahirkan dari tempat dia farad dan di bawah pusat. Adapun nabi gedanya nyan gepegah harad yuk rusuk lahuyah. Artinya semua ulama sepakat bahwa nabi tidak dilahirkan lewat farad, cuman na pendapat monya khusus nabi gedanya lahirnya yaitu saboh tempat dia tiafarat di bawah rusuk uya. Salah satunya yang berpendapat yaitu Alamah Tilmasani. Ya. Nyamnya nambayang-bayang kita yang berkan Nabi lahir gitu ya. Apalagi ya tiga pegah Nabi yang bersih, hana mengudara, hana melabu, langsung terbayang lahir ada tempat lahir kita yang berarti harus dihilangkan. Nah, ulama Malik yang berfatwa dengan dibunuh orang-orang yang berpendapat atau yang berkata Nabi gedayo nabiuna ulida min majril baul. Monya urang na ulama dalam mazhab Malik apabila urangnya berpendapat Nabi Muhammad lahir sebagaimana jalannya manusia biasa, nyan na fatwa ulama Malik untuk dibunuh. Jadi takun legatnya Nabi dilahirkan, atau ada bahasa Arab wulidat, dilahirkan. Yang biasa takun wiladahnya yaitu lewat farad. Akan tetapi Nabi dan para nabi-nabi yang lain tidak seperti demikian. Kemudian Nabi waktu lahirnya mumia, mata mencelak dengan celak inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kuat begitu lahir kalah khitan. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa Nabi nekhitan oleh neneknya yaitu Abdul Muttalib leh 7 huruf, dan Pak Uro yang ketujuhnya nepegat acara kanduri oleh Abdul Muttalib, dan Pak Uro yang ketujuhnya nebuhnan dengan Muhammad nyan na pendapat. Tetapi pendapat yang kuat
Nabi Muhammad lahir dalam keadaan kalah hitam. Wallahu a'lam.